kayak tangan tuh dipakai gerembok sepan gitu kan, atau celana. Terus Saking gugupnya tadi iya kan, saking sampai gugupnya. karena tangan kita gemeter, Hmm, bingung nyembunyiinnya gimana, jadinya kita ngeremes pakaian sendiri. benar, Betul? benar. Oke. Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di Ngomong Bareng Kila. Kali ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya biasa aja, tapi punya pengalaman yang luar biasa untuk dibagikan pada kita semua, yaitu Dandi. Boleh perkenalan Dandi? Nama panjangnya, kesibukannya, dan kira-kira punya pengalaman apa nih di dunia public speaking? Oke, sebenarnya perkenalkan nama saya Dandi. Sekarang kesibukan saya itu berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Palembang. Pengalaman mungkin masih sedikit, cuman lumayan lah sebagai orang-orang yang berkomunikasi. Oke, Dandi, kalau dari Kila sendiri, pengalamannya itu kenal dengan dunia komunikasi pas kelas 4 SD, dimulai dari dipaksa ikut lomba. Pertama lomba itu lomba pidato, dan banyak lomba-lomba lainnya. Awalnya dipaksa, yang artinya ya nggak minat-minat banget, tapi lama-lama Kila jadi jatuh cinta dengan dunia public speaking. Kalau dari Dandi nih, pengalamannya gimana? Oke, kalau dari aku sih, itu berawal tuh dari kelas 8 SMP. Mm-mm. Sampai sekarang itu masih kepake kok, ilmu komunikasi itu penting banget pokoknya. Oke. Dari kelas 8 itu pokoknya dari SD itu aku udah pemalu, paling nggak mau ditampilkan, pokoknya kayak nggak percaya diri, dan alhasil tuh kayak aku tuh stuck di situ aja. Dan aku mulai ikut ngaji. Jadi ya ceritanya itu aku bisa public speaking itu aku ikut ngaji. Itu ngajian berarti di dekat rumah ya? Ya, dekat rumah itu ada masjid. Di Mm-mm. rumahku tuh ada masjid. Terus dia tuh kayak buka TPA, ya, Iya. benar TPA. Nah, di TPA itu tuh ada 2 guru. Ya, ada guru ngaji. Terus di TPA itu setiap minggu tuh ada kajian gitu loh. Kayak ada kegiatannya. Kayak Kalau di Iman itu nyebutnya muhadharah. muhadharah. Kurang lebih kayak muhadharah. Jadi ada yang muhadharah, ada yang kita belajar buat storytelling. Bukan storytelling sih, lebih ke cerita. Ya. Kayak cerita kisah Nabi, sahabat Nabi gitu kan. Nah, di sini nih, jadi ada satu guru, ya itu biasanya aku panggil si Bunda. Biasanya aku panggil Bunda. jadi aku biasa panggilnya itu Bunda. Jadi dia itu kayak emang suka bercerita dan membuat karangan-karangan cerita. Oke. Alhasil dia mungkin kayak mengaplikasikannya ke orang-orang sekitar. Sekitarnya. Nah, pada saat itu aku tuh jadi kami tuh dikumpulin dalam satu ruangan. Itu ada kisaran 15 orang. Di 15 orang itu tuh kayak katanya minggu depan kalian harus nyiapin satu cerita Nabi. Terus kalian tampilin. Nah, tampil itu dalam artian kita tampil di depan banyak orang gitu langsung. langsung tampil di depan orang. Langsung bercerita. Langsung bercerita. Langsung praktek nih ceritanya. Iya, langsung praktek, benar. Jadi kalau nggak salah itu aku ambil ceritanya itu kisah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Nah, di situ aku udah sebenarnya aku ingat kalau diri aku tuh malu. Sebenarnya aku takut buat ambil itu. Sampai kadang aku nyuruh teman-teman aku kamu duluan aja. Tapi mungkin kayaknya Bunda tuh ngeh ya kalau aku tuh nggak mau maju. Jadi dia suruh aku maju duluan. Aku maju, di situ aku cerita pertama kayak cerita sedikit gitu. Pokoknya poster tubuh aku tuh udah kayak tau lah ya orang-orang pemalu. Apa ya, kayak tangan tuh dipakai gerembok sepan gitu kan, atau celana. Terus Saking gugupnya tadi iya kan, saking sampai gugupnya. karena tangan kita gemeter, bingung nyembunyiinnya gimana, jadinya kita ngeremes pakaian sendiri. Benar. Oke. Nah, di situ pokoknya sampai si Bunda tuh kayak, itu tangannya Dandi jangan kayak gitu, itu tangannya Dandi jangan kayak gitu, coba kamu luas gitu, ceritain kan. Tapi alhasil aku coba, rupanya aku bisa. Walaupun memang itu nggak yang kayak gitu, tapi setidaknya percaya diri aku tuh udah muncul dikit. Nah, nggak lama dari itu, aku itu mulai tuh kayak dibilangin Bunda, katanya kamu tuh bagus loh katanya buat cerita gini. Tapi kenapa kamu nggak percaya diri katanya? Oh iya Bun, karena gini. Ceritainlah, karena aku tuh pemalu. Dari kecil aku nggak bisa buat berbicara.
kayak emang dari kecil tuh udah pemalu, nggak mau banyak bicara dan nggak berani tampil depan orang. Alhasil itu pokoknya ingat banget, bunda itu ngasih aku tugas ekstra. Oke. Artinya kamu besok cari 2 cerita nabi. Buat ditampilin lagi atau cuma cerita aja? Enggak, itu ditampilin tapi buat bunda aja. Jadi kayak bunda sudah datang ke rumahnya, terus itu tampilin depan bunda. Kayak privat gitu Ya, ya? kayak privat. Oke. Terus aku pikir itu kan kayak aku ntar gimanain kan. Aku tuh awalnya, pertama kali kan, rupanya enggak. Waktu aku tampil di depan bunda itu bunda malah ngasih koreksi. Gini, sebenarnya yang bikin aku nggak percaya diri itu lebih tepatnya itu kayak banyak omongan waktu SD. Oke. Jadi pada saat SD itu kan kita maju tuh, kadang kita nggak bisa. Nah orang pada bilang kayak, ih kok nggak bisa, nggak bisa gitu kan. Alhasil aku takut salah. Tapi pada saat aku belajar private, bahkan bisa bilang belajar private sama bunda, itu aku dikasih koreksi, rupanya salah itu nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa, tapi harus dibenarkan kembali di kedepannya Ya, gitu. tampil berikutnya. Ya. Nah, jadi aku dikasih kayak saran-saran gitu buat kedepannya gimana, terus biar percaya diri gimana. Dah, nggak lama dari situ tuh ada muhadharah yang tadi kata kamu tadi kan. Itu kalau nggak salah aku tampil di situ. Oke. Tampil pertama kali di depan umum yang bener-bener rame. Aku gugup, aku gemeter, tapi lama-kelamaan udah luas. Karena berani, udah percaya berani tadi. Alhasil, udah aku selesai tampil, aku ngerasa kayak, wah kok aku bisa kayak gitu tuh, gitu kan. Kayak shock, kok aku bisa kayak gitu, kok aku bisa percaya gitu kan. Pokoknya itu aku mengikuti saran-saran tadi. Nah, udah selesai itu kan, aku bisa tampil tuh puisi. Puisinya rupanya banyak orang yang suka. Sampai kayak orang tua tuh juga kayak, kok kamu bisa kayak gitu. Nggak percaya. Iya nggak percaya, karena mereka tahu nih, aku tuh orang pemalu. Gak berani tampil di depan. Tapi di sini aku berani. Aku kayak tunjukin kalau aku bisa gitu loh. Udah lama dari situ, aku masuk nih ke SMA kelas 10. Jadi SMA kelas 10 itu kan masih zaman corona. Corona itu kalau nggak salah di tahun 2021 itu masih sesi-sesian. Sesi-sesian, aku tuh dapat sesi siang. Nah, berhubung wali kelas aku ini juga guru bahasa Indonesia, jadi pas waktu aku kelas 10 itu ada lomba. Nama lombanya itu Festival Seni Kebudayaan Palembang keempat kalau misalnya. Itu ada banyak cabang lomba. Ada lomba pantun bersaut, ada lomba nyanyi lagu daerah, sama ada lomba tari. Nah, itu tuh guru-guru tuh sebenarnya kayak pengen ngirim semuanya. Tapi berhubung yang pantun ini nggak ada yang mau. Alhasil nyari tuh. Berhubung guru wali kelas aku itu tuh guru bahasa Indonesia, jadi dia nyaranin kira-kira di kelas ada nggak yang mau jadi ikut lomba nih, lomba pantun gitu kan, satu pasang katanya. Awalnya tuh aku masih tetap takut sih, karena kayak aku nggak pede gitu. Aku kayaknya nggak bisa aja, aku takut malah ngecewain sekolah gitu kan. Kalau misalnya aku kayak nggak dapet menang gitu kan. Tapi kalau nggak salah itu aku juga konsultasi ke bunda. Aku bilang, Bun, aku di sekolah ada lomba ini, aku mau ikut. Terus kata bunda, ya udah ikutin aja. Coba dulu kan, coba dulu. Udah tuh, aku ikut. Aku coba, dikasih teks, pantun gitu kan, udah dibuatin sama sekolah, tinggal aku hafalin. Masih ada kok, videonya di YouTube masih ada sampai sekarang. Masih ada itu. Terus aku tampilin, dan alhamdulillahnya, rupanya aku menang juara 2. Udah dari situ, aku berlanjut, aku ikut-ikut kayak lomba-lomba di sekolah, lomba Master of Ceremony, lomba puisi juga. Terus aku ikut pageant di TGM Jakarta Palembang, jadi aku dulu sempat ikut. Terus di situ aku juga nampilin bakat, dan bakat aku itu juga puisi gitu. Jadi bener-bener seluruh apa ya? Aku jadiin apa kayak komunikasi itu senjata aku buat mau nampilin bakat gitu loh. Kalau aku udah kayak aku bingung nih mau nampilin bakat apa gitu kan, atau nyanyi atau apa. Tapi kalau aku udah panik, sudah komunikasi antara MC atau enggak puisi. Karena bakal kepake banget.
bakal Betul. benar-benar terpakai, bahkan sampai sekarang masih terpakai ya. Sampai sekarang juga bakal terpakai karena dari situ juga kita bisa paham pengelolaan kata yang benar gitu gimana, bahasa yang benar itu gimana gitu. Oke, tuh guys, dari kita yang pemalu, yang nggak mau ngomong, yang takut salah, yang minder, yang nggak percaya diri, itu semuanya tetap bisa kok belajar public speaking ya. Benar. Yang penting itu rasa percaya dirinya harus ditingkatin mulai dari latihan-latihan kecil Dandi ya. Kalau dari Dandi tadi itu dimulai dari latihan muhadoro, dari cerita-cerita Nabi, dan mulai berlanjut ke berikutnya, ke lomba berikutnya, ke penampilan berikutnya, sampai sekarang berani tampil di depan banyak orang. Bahkan sekarang kita tampil di depan kamera yang nantinya akan ditonton oleh banyak orang. Siap, Itu pun butuh keberanian loh teman-teman sebenarnya. Ya nggak? Benar. Oke. Tapi aku boleh nggak ngasih satu tips nih? Oke, silakan. Jadi kan untuk buat menampilkan percaya diri nih, aku tuh punya teori, bukan teori sih, lebih ke kayak pengalaman dan pemikiran aku sendiri, bahwasannya kalau mau ningkatin percaya diri itu, kamu harus memiliki teman yang juga punya percaya diri. Jadi kayak peribahasa yang bukan peribahasa sih, lebih tepatnya omongan orang yang katanya kalau kita temenan dengan orang yang jual parfum kita ikut wangi gitu. Iya, benar kayak gitu. Bener-bener mempengaruhi kita ya. Apalagi kalau dia itu kan dia nih orangnya yang berani nih. Terus kita tuh suka menanya ke dia kan, kayak tolong dong, aku nggak berani nanya ke kakak itu gitu kan, tolong tanyain gitu kan. Nah itu dia yang lakuin, dan gara-gara dia itu udah percaya diri, terus dia gitu kan, kita teman dekat nih, apapun pasti semuanya berdua atau bertiga gitu kan, pasti bakal ikut juga, kayak percaya dirinya juga akan terbagi ke kita gitu loh. Yang alhasil kita tuh rupanya percaya diri, kayak nular gitu, kayak percaya diri itu nambah gitu. Aku percaya di situ. Makanya kalau, dan satu lagi sih saran aku, kita harus mencari teman-teman yang benar-benar mendukung kita ke depan, dan dia support. Jadi kita nggak di sini aja, dan mereka punya tujuan yang sama kita. Itu sih. Jadi mencari teman yang benar-benar bisa memahami kita, membersamai kita di setiap jalan itu memang benar-benar penting guys. Bukan supaya kita jadi cuman ada teman aja, tapi karena ya dengan teman yang satu frekuensi itu tuh bisa membuat kita jadi tumbuh bersama bareng dia, bukan untuk bersaing tapi sama-sama tumbuh bareng-bareng gitu. Oke. Nah, satu lagi nih Kak. Kenapa sih anak muda kayak kita ini harus bisa komunikasi? Oke. Komunikasi ini tuh penting banget untuk seluruhnya. Bukan anak muda aja, sebenarnya orang tua juga harus penting. Karena gini, komunikasi itu dipakai ke seluruh orang. Kita pakai buat keseharian, berbicara. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berbicara itu kadang kita nggak tahu tuh kata-kata itu udah bener nggak sih buat bicara sama dia. Nada kita udah bener nggak sih sama dia itu, atau nanti dia bisa berpikir, kok kamu marah? Padahal kita nggak marah gitu kan. Padahal itu udah nada bicara kita tuh gimana kan. Itu buat orang tua. Aku seharusnya orang tua juga harus belajar sih memahami cara berkomunikasi. Nah, buat anak muda, seluruh pekerjaan sekarang itu rata-rata memakai komunikasi semua. Ada tes wawancara untuk nemuin kayak di kantornya. Terus untuk remaja kita juga, apalagi anak sekolah, itu biasanya ada presentasi. Itu harus kita pahami juga, mendalami dengan ilmu komunikasi. Kayak public speaking, percaya diri, itu kan harus berguna banget di situ. Apalagi jadi moderator. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita nggak percaya diri, kita jadi moderator, terus sampai sana kita cuma diem aja. Iya, benar. Bener kan? Nah, makanya kita harus belajar komunikasi sampai sekarang. Dan juga komunikasi itu tuh semakin kita mempelajari, semakin enak. Tuh guys. Jadi komunikasi itu, apalagi public speaking nih ya, khususnya di public speaking, penampilan pertama aja yang benar-benar gugup itu, yang benar gugup, yang tangan gemeter, panas dingin. Tapi setelahnya penampilan kedua, ketiga, keempat nggak ada lagi. Mungkin di 1 atau 2 menit pertama itu masih ada tuh yang kayak gegernya gitu ya, dan kayak panik dikit. Paniknya gitu, yang takut ditatap sama mata-mata orang lain. Tapi pas kita udah bisa menguasai panggung, udah berdiri di atas panggung, udah semua itu hilang. Karena ya kita tinggal ngomong aja gitu. Tinggal kita lanjutin aja omongan kita. Karena percaya dirinya udah ada di
udah tertanam dari penampilan di menit-menit awal gitu. Bener. Nih, satu tambahan lagi nih. Apalagi untuk kita yang saat ini nih sedang di zaman-zaman teknologi yang serba cepat. Yang dengan sosial medianya, yang dengan semua kecanggihan yang kita hadapi sekarang, komunikasi itu seolah-olah menjadi senjata buat kita, benar nggak? Benar. Karena kalau kita terlambat dikit aja, atau kalau kita nggak bisa berkomunikasi, ya sudah kita yang akan kalah. Apalagi nih buat teman-teman yang punya mimpi besar, yang kayak kata Dandi tadi, kita punya banyak organisasi, kita punya lomba segala macam itu, tapi kita nggak punya kemampuan komunikasi, udah kesempatan itu bakal lewat, bakal diambil sama orang lain dan kita yang jadinya ketinggalan. Kita yang ketinggalan. Orang udah jauh, kita masih tetap di sini. Iya. Itu makanya kita harus perlu belajar komunikasi dan public speaking itu paling perlu banget. Kalau bisa minimal kalian punya dasarnya, gitu. Dasar untuk berani dan udah itu cukup. Oke teman-teman, sebelum ditutup ada kata-kata terakhir dari Dandi yang akan dia bagikan untuk kita semua. Oke, kata-kata dari aku cuma satu, yaitu pelajarilah public speaking semula dari dini. Jangan takut salah, kuasai sebelum penyesalan datang. Karena komunikasi itu adalah skill yang bisa kita asah, bukan skill yang udah kita dapatkan dari lahir ya Dandi ya. Dan jangan pernah membandingkan proses kita dengan proses orang lain karena kita semua punya startnya masing-masing. Jadi teman-teman, tunggu episode selanjutnya tentang orang biasa yang punya cerita luar biasa. Oke, terima kasih Dandi. Terima kasih juga Gila. Dadah. Dadah.